I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Salsabila akan menjelaskan vektor dan skalar mata kuliah dari analisis vektor yang diampu oleh Ibu Nur Indah Rahmawati MPD. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan vektor? Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Contohnya yaitu perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Secara grafis, vektor digambarkan oleh sebuah anak panah OP, itu pangkalnya O dan ujungnya P. Lalu panah ini bisa kita nyatakan dengan vektor A atau A. Vektor A dinyatakan sebagai A, di atasnya ada arah panah ya, dan besaran vektor dinyatakan dengan mutlak vektor A. Atau vektor OP dapat dinyatakan sebagai OP, vektor OP, dan besaran vektor dinyatakan dengan mutlak vektor OP. Jadi bisa dinyatakan dengan vektor A atau dinyatakan sebagai vektor OP. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan skalar? Skalar adalah besaran yang mempunyai besar tetapi tidak memiliki arah. Contohnya, yaitu massa, panjang, waktu, suhu, dan sembarang bilangan real. Operasi-operasi dengan skalar mengikuti aturan-aturan yang sama seperti halnya dalam aljabar elementer. Oke, kemudian aljabar vektor. Operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian yang lazim dalam aljabar dari bilangan-bilangan atau skalar-skalar dengan definisi yang sesuai dapat diperluas ke dalam aljabar dari vektor-vektor. Maka berikut ini adalah definisi yang harus diperhatikan. Yang pertama, apabila ada dua buah vektor A dan vektor B sama jika mereka memiliki besar dan arah yang sama, tanpa memandang kedudukan titik-titik awalnya. Jadi vektor A sama dengan vektor B ya. Bila ada gambar suatu vektor A dan suatu vektor B. Nah, vektor A dan vektor B ini sama, walaupun titik awal atau pangkalnya berbeda. Lalu yang kedua, sebuah vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor A, tetapi memiliki besar yang sama, walaupun memiliki besar yang sama, dapat dinyatakan oleh negatif vektor A. Itu apabila ada vektor A, maka vektor negatif A itu berlawanan 180 derajat dari vektor A. Maka dapat digambarkan seperti ini. Nah, ini merupakan gambar dari vektor negatif A atau negatif vektor A. Lalu yang ketiga, jumlah atau resultan dari vektor-vektor A dan B dapat ditulis dengan vektor A ditambah vektor B adalah sebuah vektor C. Nah, apabila kita ada vektor A, kemudian ada vektor B, maka kita gabungkan seperti ini. Bisa kita gabungkan menjadi seperti ini. Kita menggabungkan vektor B, yaitu dari ujung vektor A. Maka, kita bisa mencari resultannya dengan menggambar anak panah dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Maka gambarnya akan seperti ini. Jadi, anak panah ini menunjukkan resultan dari vektor A ditambah vektor B. Maaf. Jadi, anak panah ini merupakan resultan dari vektor A ditambah vektor B atau vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Lalu yang keempat, selisih dari vektor A dan B maka bisa dinyatakan dengan vektor A dikurang vektor B yang didefinisikan dengan vektor A ditambah vektor min B. Maka apabila ada vektor B panahnya ke bawah, maka kalau untuk min vektor B maka berlawanan 180 derajat ya.
maka ke atas, sehingga lalu ada vektor A, maka C sama dengan vektor A ditambah vektor min B adalah panahnya seperti ini ya. Pertama kita kan gambarkan vektor A, lalu kita gabungkan vektor B dari ujung vektor A, min B. Kita gambarkan vektor min B dari ujung vektor A. Lalu selanjutnya untuk mencari A ditambah vektor min B, maka kita gambar panah dari pangkal A ke ujung vektor min B. Maka gambarnya seperti ini. Lalu yang kelima, hasil kali sebuah vektor A dengan sebuah skalar M adalah sebuah vektor M dikali vektor A yang besarnya mutlak M dan memiliki arah yang sama atau berlawanan dengan A. Jadi tergantung M-nya positif atau negatif. Lalu jika M sama dengan 0, maka M dikali vektor A adalah vektor 0. Misal vektor A yaitu dengan mutlak A dengan panjang A, panjang A-nya adalah 3. Maka vektor A itu panjangnya 3. Karena skalarnya M sama dengan 2, maka M dikali vektor A sama dengan 2A, maka 2 kalinya dari vektor A. Jadi panjang dari M kali vektor A sama dengan panjang M dikali panjang vektor A sama dengan 2. 2A kan, berarti A-nya adalah 3. Panjangnya A, panjang vektor A yaitu 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6 cm. Lalu hukum-hukum aljabar vektor. Jika vektor A, vektor B, dan vektor C adalah vektor-vektor dan M dan N skalar-skalar, maka yang pertama, vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A, di mana ini merupakan hukum komutatif untuk penjumlahan. Lalu yang kedua, apabila ada vektor A ditambah dengan vektor B ditambah vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah dengan vektor C. Ini merupakan hukum asosiatif untuk penjumlahan. Lalu yang ketiga, apabila ada M, ya kan, M merupakan skalar dikali dengan vektor A sama dengan vektor A dikali M. Merupakan hukum komutatif untuk perkalian. Lalu yang keempat ada M dikali dengan N dikali vektor A sama dengan M dikali N dikali dengan vektor A. Itu merupakan hukum asosiatif untuk perkalian. Nah, selanjutnya apabila ada M ditambah N dikali vektor A sama dengan M dikali vektor A ditambah N dikali vektor A, merupakan hukum distributif penjumlahan terhadap perkalian. Lalu yang terakhir ada M dikali vektor A ditambah vektor B, maka sama dengan M dikali vektor A ditambah M dikali vektor B. Ini merupakan hukum distributif perkalian terhadap penjumlahan. Selanjutnya vektor satuan. Vektor satuan adalah sebuah vektor yang besarnya satu satuan. Jika vektor A sebuah vektor yang diketahui besarnya vektor A tidak sama dengan 0 dan vektor A kecil merupakan sebuah vektor satuan, maka arahnya sama dengan vektor A, maka dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi vektor A kecil yaitu vektor satuan sama dengan vektor A dibagi dengan besarnya vektor A. Selanjutnya vektor satuan tegak lurus, vektor I, vektor J, dan vektor K. Himpunan-himpunan vektor satuan yang penting adalah arahnya menurut sumbu-sumbu X, Y, dan Z. X, Y, dan Z positif. Jadi sumbu X positif, sumbu Y positif, dan sumbu Z positif dari sistem koordinat tegak lurus ruang 3 dimensi. Masing-masing dinyatakan dengan vektor I, vektor J, dan vektor K seperti gambar di bawah ini ya. Kita akan menggunakan sistem koordinat tegak lurus aturan tangan kanan kecuali ada pernyataan lainnya.
Jadi sistem demikian dinamakan dari kenyataan bahwa sebuah skrup bergulir ke kanan yang diputar 90 derajat dari OX ke OY akan maju dalam arah sumbu Z positif seperti ini ya. Seperti gambar yang di sini. Jadi skrup ini bergulir ke kanan yang diputar 90 derajat dari OX nih, OX ke OY. Selanjutnya komponen-komponen sebuah vektor. Setiap vektor A dalam ruang 3 dimensi dapat digambarkan dengan titik pangkat O. Di sini ya, titik pangkalnya. Dari sistem koordinat tegak lurus. Misalkan A1, A2, A3 koordinat-koordinat tegak lurus dari vektor A dengan titik asal pada O. Vektor-vektor A1i, A2j, A3k dinamakan vektor tegak lurus atau bisa pula dinyatakan vektor-vektor komponen dari A dalam arah X, Y, Z. A1, A2, dan A3 merupakan komponen-komponen tegak lurus atau bisa pula disebut dengan komponen-komponen dari vektor A dalam arah X, Y, dan Z. Jumlah atau resultan dari A1i, A2j, A3k yaitu vektor A sama dengan A1i ditambah A2j ditambah A3k. Sedangkan besar dari vektor A yaitu mutlak A vektor A sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Pada khususnya vektor posisi atau vektor jejari R dari O ke titik X, Y, Z yaitu vektor R sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK, dan besarnya yaitu mutlak vektor R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian medan skalar. Medan skalar adalah titik-titik dalam dimensi ruang yang memuat besaran atau nilai. Jika di suatu daerah R dalam ruang terdapat titik X, Y, Z dan dikaitkan dengan sebuah bilangan atau skalar P, X, Y, Z, maka P dinamakan fungsi skalar dan R dapat dikatakan dengan medan skalar. Dan sebuah medan skalar yang tidak bergantung pada waktu disebut medan skalar stasioner. Contoh, yang pertama, P, X, Y, Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sebagai medan skalar. Lalu yang kedua, ada temperatur pada setiap titik di dalam benda logam. Selanjutnya, medan vektor. Medan vektor adalah titik-titik dalam dimensi ruang yang memuat vektor. Jika di daerah R terdapat vektor A, X, Y, Z, maka vektor A merupakan fungsi vektor yang berasal dari kedudukan atau fungsi titik vektor. R dapat dikatakan sebuah medan vektor A. Contohnya vektor A, X, Y, Z sama dengan X, Y vektor I dikurang X, Z vektor J ditambah X, Z vektor K sebagai medan vektor. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.